Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Salah satu di antara nikmat yang agung yang besar adalah nikmat Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan semangat dalam hati kita untuk belajar agama, untuk belajar bahasa Arab, ya. Dan semoga Allah istiqomahkan kita sampai menyelesaikan kitab ini insyaallah taala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Dan tak lupa pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan pemahaman, dimudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam istiqomah ketika belajar hingga akhir pelajaran nanti, dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Masih membahas bab saudari, ya, saudari inna, ya. Kita masih membahas di bab saudari-saudari akhwatu inna. Kalau dicetakkan di PDF itu halaman 279. 279 kita belum selesai membahas akhwatu inna, masih di la'ala terakhir. La'ala, ya, benar, ya. Terakhir di pembahasan la'ala 279 bagi cetakan PDF yang di-share di grup. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, silakan dibuka. Baik. Kita masih di la'ala. Kita ingatkan kembali, ya, di bab la'ala, ya, bahwa la'ala itu berbeda dengan laita. Meskipun keduanya sama-sama saudari inna. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, la'ala dengan laita itu apa? Ada la'ala, laita ada perbedaan. Ya. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini insyaallah mengenai perbedaan la'ala dengan laita, tentu dengan versi beliau. Ya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, silakan dibaca. Kita murajaah lagi dari la'ala. Silakan dibaca dari kalimat amsilatun. Ya, situ amsilatun inna ilman nahwi yasirun. Kita masuk penjelasan di bab akhwatu inna. Sekarang kembali ke inna, ya, karena sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya hanya menjelaskan ringkas per saudari inna, ya, inna apa, anna apa, contohnya apa, itu secara ringkas saja. Lakinna juga sudah, ka'anna sudah, laita, la'ala juga sudah. Nah, sekarang dirinci oleh beliau mulai dari inna lagi. Amsilatun, contoh-contohnya untuk inna, bisa perhatikan. Inna ilman nahwi yasirun, sungguhnya ilmu nahwi itu mudah, ya. Inna ilma berarti di sini ilmanya adalah isim inna mansub, ya. Yasirunnya khabar inna marfu, maka ini kalimatnya sahih betul. Lau qulta inna ilmun nahwi yasiran, kalau dibalik kalimatnya, dibalik yang marfu di ilmu, yang mansub di yasir, maka ini khotoun, salah. Lau qulta inna ilmun nahwi yasirun juga salah. Kenapa? Di situ kesalahannya sama-sama marfu, ilmunya marfu, yasirunnya marfu, padahal inna menasabkan mubtada, merafa'kan khabar. Contoh berikutnya. Al-ammatu ba'duhum idza adzana yaqulu asyhadu anna Muhammadan Rasulullahi khata. Di mana khatanya? Kita terjemahkan dulu. Al-ammatu masyarakat, al-ammah itu orang, ya. Masyarakat atau umat juga boleh. Namun terjemahnya enaknya masyarakat. Ya, ba'duhum, ya, idza adzana yaqulu, ya, sebagian mereka, maksudnya masyarakat muslim tentunya. Ya, sebagian mereka apabila
mengumandangkan azan, dia mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salah. Kenapa salahnya? Was-shawabu, yang benar adalah anna Muhammadan rasulu. Rasulnya harus marfu karena sebagai khobar anna. Taib, jelas ya. Kemudian contoh berikutnya. Alimtu anna taliba fahimun. Aku mengetahui bahwasanya santri itu fahimun, paham. Nah, ini kalimatnya benar enggak? Benar ya. Setelah anna di situ at-talibnya isim anna mansub, fahimunnya khabar anna marfu. Satu kesatuan jumlah anna taliba fahimun merupakan masdar muawwal maf'ul bi dari alimtu. I'rabnya maf'ulun bi fi mahalli nasbin sebagai maf'ul bi dari alimtu. Karena jumlah, cara ma'irab jumlah ya maka pakai fi mahalli. Kemudian huna di situ di sini annanya di situ maftuhatun diharokati fathah hamzahnya. Anna bukan inna. Kalau inna kasrah, kalau anna hamzahnya fathah. Maftuhatun di sini maksudnya hamzahnya itu yang di fathah. Kenapa di fathah? Li anna waqa'at ba'da alima, karena terletak setelah alima yaitu fiilnya. Ya, terletak setelah alima, nanti akan dijelaskan. Syaratnya seperti kapan dibaca anna, syaratnya kapan dibaca inna nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Kemudian fa idza waqa'at inna aw anna mahallal fa'ili awil maf'uli awil majruri fa hiya bi fathil hamzati. Nah, ini syaratnya kalau mau di fathah hamzah pada anna, jadi anna bukan inna, syaratnya apa? Dia pada posisi fa'il. Dia harus melekat pada fa'ilnya. Kedua, harus letak pada melekat pada posisi maf'ul bihnya, maf'ul. Awil majrur, atau tetap di kondisi ya lafaz yang majrur, isim yang majrur, maka dia jadi anna. Fahiya bi fathil hamzati, maka di fathah harokatnya dengan hamzahnya dipakat dengan harokat hamzah. Saya ulangi, hamzahnya di harokati fathah sehingga menjadi anna bukan inna. Contohnya, ini contoh yang fa'il. Yu'jibuni annaka. Nah, di situ yu'jibuni annaka fahimun. Ya. Pemahamanmu, terjemah bebasnya annaka fahimun, pemahamanmu, yu'jibuni, kepintaranmu, yu'jibuni membuatku takjub, membuat takjub diriku. Maka annaka fahimun itu fa'il kedudukannya. Ya, di situ ada ananya menempel pada susunan fa'il berupa jumlah ismiyah. Boleh enggak? Boleh, kalau ada anna boleh. Fa'il boleh berupa kalimat jika ada anna. Namanya masdar muawwal. Hadhihi mahallul fa'il, maka anna di sini menempati posisi fa'il dari yu'jibuni. Yakni yu'jibuni fahmuka, takdirnya adalah takwilnya yu'jibuni fahmuka. Kalimat annaka fahimun ditakwil menjadi fahmuka. Itulah alasannya kenapa disebut masdar muawwal. Disebut masdar muawwal karena bisa ditakwil ke bentuk masdar sorihnya yaitu fahmun. Masdar muawwalnya apa? Annaka fahimun. Masdar sorihnya apa? Fahmun, gitu. Sehingga disebut masdar muawwal ketika bisa ditakwil ke bentuk masdar sorihnya. Masdar sorih itu masdar yang jelas sebagai masdar, bukan berupa susunan kalimat. Baik, kemudian ya kita bahas berikutnya. Masih contoh anna. Jadi teman-teman, ada definisi yang menarik perbedaan anna dengan inna menurut versi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mungkin dulu kita dapat ilmunya, dapat kaidahnya bahwasanya yang membedakan inna dengan anna apa? Inna biasanya di awal kalimat, anna biasanya di tengah-tengah kalimat. Gitu kan? Pokoknya bukan di awal kalimat kalau anna. Yang di awal kalimat itu apa? Inna. Hamzahnya di kasroh ketika di awal kalimat, hamzahnya di fathah ketika di tengah-tengah kalimat. Itu definisi versi yang lain. Adapun definisi versi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagaimana tadi disebutkan di pembacaan sesi pertama tadi, bahwa kata beliau disebut anna di fathah hamzahnya ketika apa? Ketika anna ya menjadi masdar muawwal bersama isim dan mukhabarnya menempati posisi apa tadi? Fa'il
atau menempati posisi maf'ul bih atau menempati posisi majrur sebagai lafadz yang majrur. Taib. Itu dikatakan sebagai apa? Inna atau anna yang dibaca fathah, hamzahnya anna bukan inna. Adapun selain itu maka dibaca inna. Nah, sebagaimana nanti dijelaskan oleh Ibnu Malik dalam kalimat tadi yang sudah dibacakan oleh ya, teman-teman silakan disimak lagi. Alimtu annaka qaimun. Nah, ini contoh anna bersama susunannya masdar muawwal kaf dan qaimunnya, itu kafnya isim anna, qaimunnya khobar anna, maka menempati hadhihi mahallu maf'ulin, menempati posisi maf'ul bih dari alimtu. Yakni alimtu qiyamaka, aku mengetahui qiyamaka ya. Kalau terjemah letter luck-nya berdirimu gitu ya, kan kurang pas ya, kurang enak. Kalau terjemahkan enaknya sebenarnya terjemahan asalnya alimtu annaka qaimun, aku mengetahui bahwasanya engkau sedang berdiri gitu kan, lebih enak. Tapi kalau alimtu qiyamaka, aku tahu kamu itu berdiri, ya lebih enak gitu. Kalau aku tahu keberdirianmu juga enggak enak ya. Intinya adalah aku tahu bahwasanya engkau sedang berdiri. Maka annaka qaimun itu fi mahalli nasbin maf'ul bih, karena sebagai apa? Sebagai maf'ul bih dari alimtu dan dia berupa masdar muawwal. Taib, dan anna di situ setelahnya ada dhamir kaf, itulah isim ananya fi mahalli nasbin. Adapun qaimunnya dia berupa khabar anna marfu dengan dhammah. Kemudian contoh berikutnya. Alimtu bi annaka fahimun. Aku mengetahui bahwa karena aku mengetahui bahwasanya ya, engkau orang yang faham. Hadza mahallu jarri, ini contoh yang majrur. Mana posisi majrurnya? Bi annaka fahimun. Maka annaka fahimun itu fi mahalli jarrin ya, karena apa? Terletak setelah huruf jar ba. Jelas? Maka annaka fahimun fi mahalli jarrin. Qala Ibnu Malik mengatakan wa hamza innal fa'in naftah lisaddi masdari masaddaha wa fi siwa zakka iksiri. Perhatikan hamzah pada inna itu di fathah sehingga menjadi anna, lisaddi masdari masaddaha. Apa terjemahnya? Di fathah hamzahnya sehingga dibaca anna, lisaddi masdari masaddaha. Artinya ini sadda masadda ya. Ada sesuatu yang menghalangi efek i'rab pada kalimat dikarenakan adanya susunan masdar muawwal. Itu maksud dari lisaddi masdaril masaddaha. Contohnya kita kembali ke kalimat yang di atas. Contohnya misalkan alimtu annaka qaimun tadi. Maka kita enggak boleh mengatakan secara langsung misalkan kafnya itu maf'ul bih dari alimtu misalkan. Kita enggak bisa mengatakan demikian. Kenapa? Karena sadda masadda misalkan sadda masada maf'ulun bih. Maf'ul bihnya terhalangi karena adanya anna. Sadda masada artinya menghalangi. Ya, ada sesuatu kondisi yang menghalangi ya efek i'rab. Baik. Misalkan Ustaz, kalau saya baca qaiman boleh enggak alimtu annaka qaiman misalkan. Karena sebagai maf'ul bih dari alimtu. Saya anggap alimtunya punya dua maf'ul bih, maka kita katakan enggak bisa. Karena sudah ada anna ini yang menghalangi fungsi dari alimtu untuk membutuhkan maf'ul bih secara langsung. Namanya sadda masadda ya, bisa dipakai untuk sadda masadal khabar, sadda masada maf'ulain ya. Intinya sadda masadda itu menghalangi munculnya sesuatu yang pada asalnya muncul tapi enggak muncul. Harusnya ada maf'ul bih, secara langsung ada maf'ul bih tapi terhalang karena ada anna. Baik, seharusnya ada dua maf'ul bih ya yang terkena pengaruh i'rab, misalkan dari kata kerja a'to kan punya dua maf'ul bih. Zonna juga punya dua maf'ul bih.
Apalagi yang punya dua maf'ul bi, ittakhadha punya dua maf'ul bi, ja'ala punya dua maf'ul bi. Ternyata maf'ul binya terhalangi karena ada masdar muawwal, karena ada ana, namanya sadda masadda. Baik. Nah, wa fi siwak, selain dari itu maka dzaka iksir, jadikanlah dia apa? Kasrah, jadi inna. Berarti hukum asalnya anna dulu. Kaidahnya di anna dulu. Selain anna itu inna. Selain terpenuhi syarat anna berarti itu inna, pakainya inna. Berarti kalau inna tidak sebagai fa'il, kalau inna tidak sebagai maf'ul bih, kalau inna tidak sebagai isim majrur, sebagai masdar muawwal maksudnya, maka dibaca inna. Artinya anna itu dipakai ketika jadi fa'il. Anna dipakai ketika jadi maf'ul bih. Anna dipakai ketika menjadi majrur, isim majrur. Selain itu maka pakai inna. Baik, jelas? Nah, misal contohnya sekarang contohnya pakai lakinna ya. Kalau ini pakai lakinna. Silakan dibaca. Tadi sampai mana? Oh, tadi sudah ya. Sudah. Fine. Misal lakinna, nah, sekarang pakai lakinna. Ma qama Zaidun lakinnahu qa'idun. Apa terjemahnya? Zaid tidak berdiri akan tetapi dia duduk. Maka ismuha, isim lakinnanya adalah ad-dhamiru. Mana domirnya? Hu itu. Lakinnahu. Nah itu hu-nya adalah isim lakinna. Wa qa'idun khabaruha. Qaidnya sebagai khabar dari lakinna. Jelas kalau ini ya. Qaidnya marfu, lakinnahu, hu-nya itu yang fi mahalli nasbin. Kita katakan fi mahalli karena dia isim mabni. Domir itu mabni isim mabni. Isim mabni di-i'rab dengan fi mahalli. Lanjut, maqadima Zaidun lakinna amran huwal qadimu. Terjemahnya apa? Zaid tidak hadir, tidak datang, tidak tiba, tetapi Amr yang tiba. Qadima bedanya dengan ja'a, sama-sama sebenarnya secara umum maknanya sama-sama datang. Ja'a dengan qadima. Namun perbedaannya kata ulama, kalau ja'a itu tidak harus sudah sampai di tempat tujuan. Tapi kalau qadima, kalau ulama katakan qadima, berarti sudah sampai di tempat tujuan. Walaupun bisa diterjemahkan dengan sama-sama terjemahnya apa? Datang. Misalkan gini. Fulan, ya, Fulan datang di kota Mekah misalkan. Nah, kalau pakai qadima, maka dia sudah masuk di kota Mekah. Tapi kalau masih pakai ja'a, maka artinya dia dalam proses datang. Bisa jadi masih 1 jam perjalanan belum sampai kota tujuan. Kalau pakai qadima maka harus sudah masuk di tempat tujuan. Oleh karena itu, kalau teman-teman perhatikan ketika membaca sirah, membaca biografi ulama, ketika di bab ulama itu safar, pasti pakai qadima. Qadima Syekh, misalkan siapa? Qadima al-Imam, misalkan siapa? Asy-Syafi'i fi Syams misalkan. Sudah tiba di negeri Syams dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Itu perbedaan tadi qadima dengan ja'a itu sekilas saja. Dan berikutnya ma qadima Zaidun lakinna amron huwal qadimu. Maka perhatikan lafaz amronnya itu isim dari lakinna. Sedangkan huwal qadimu itu sebagai jumlah ismiyah khabar dari lakinna. Jelas ya? Khabarnya berupa jumlah. Maka i'rabnya gimana? Di sini enggak jelaskan i'rabnya. I'rabnya kalau berupa jumlah maka pakai fi mahalli. Berarti huwal qadimu fi mahalli raf'in khabaru lakinna. Di sini ada sedikit faedah lagi. Kenapa tidak kita katakan amron itu mubtada lakinna? Kenapa kita katakan isim lakinna? Sebagaimana sudah kita pelajari, alasannya adalah karena amil dari mubtada itu berbeda dengan amil dari isim inna dan saudara-saudarinya. Amil dari mubtada itu berbeda dengan amil dari kana dan saudara-saudarinya. Itulah kenapa alasannya tidak kita katakan ketika ya mubtada kemasukan kana atau inna, kemudian kita katakan mubtada kana, mubtada inna, khabar kana, khabar inna. Tapi kita katakan isim kana, khabar kana, isim inna, khabar inna. Jadi istilah isim. Kenapa? Karena amilnya sudah berganti. Bukan lagi mubtada, karena mubtada syaratnya dia harus mengawali kalimat. Sedangkan ketika sudah masuk kana atau inna, maka yang mengawali kalimat bukan lagi mubtada, sehingga tidak tepat dikatakan mubtada
Ya, sudah beda. Amilnya pun sudah beda. Kalau mubtada amilnya amil maknawi berupa ibtida, posisi permulaan di awal kalimat itu yang membuat dia marfu. Adapun kan isim kana atau isim ina dan akhwatnya, saudara-saudarinya, amilnya adalah kana itu sendiri. Amilnya adalah saudara-saudari kana, amilnya adalah ina dan saudara-saudarinya. Sudah berbeda amil, sehingga tidak tepat dikatakan mubtada kana atau mubtada ina atau saudara-saudarinya. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, berikutnya. Kemudian sekarang kita lihat ayatnya. Perhatikan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ayat. Contoh ayat di sini. Ka'anna, contoh ka'anna. Ka'anna itu maknanya apa? Tashbih ya. Tashbih, menyerupai. Terjemahnya seakan-akan atau seolah-olah atau seperti. Qala Allah Ta'ala ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Surat An-Nazi'at ayat 46. Ya, di situ kita terjemahkan dulu. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari. Nah, ka'annahum ya. Mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia. Baik. Kemudian situ kita lihat i'rabnya al-ismu ad-dhamir. Maksudnya apa? Isim ka'ananya adalah domir gitu maksudnya. Al-ismu domiru itu bukan anak man'ut susunannya, tapi al-ismu itu mubtada, ad-domirunya khobar. Berarti mubtada khobar boleh pakai alif lam, sama-sama alif lam, Ustaz? Boleh, silahkan. Ya, boleh-boleh saja. Contohnya apa? Dalam hadis ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu an-nasihatu, mubtada khobar. Agama itu adalah nasihat. Ya, boleh-boleh saja. Namanya kaidah pasti ada pengecualian. Ya, kemudian sini al-ismu ad-dhamiru, isim dari ka'annanya adalah berupa dhamir hum di situ. Ka'annahum, ya kan? Maka fi mahalli nasbin. Humnya fi mahalli nasbin sebagai isim ka'anna. Lam yalbasunya khabar. Nah, lam yalbasunya agak jauh di situ. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu. Nah, itu khabarnya. Ini jumlah fi'liyah. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah, maka fil mahalli raf'in sebagai khabar ka'anna. Baik ya, jelas. Lanjut. Wa taqulu ka'anna Zaidan bahrun. Bahr itu artinya lautan. Taqulu ka'anna Zaid seakan-akan lautan, samudra. Maksudnya apa? Ungkapan lautan dalam bahasa Arab yang biasa digunakan oleh bangsa Arab menunjukkan sifat ya yang dilabeli pada seseorang, menunjukkan orang itu apa? Ilmunya luas. Zaid itu bahr ya. Ilmunya luas, sehingga ada ulama yang digelari ya ilmunya itu tabahar. Tabahar itu meluas seluas samudra. Ilmunya di bidang fikihnya kuasai semuanya, bidang tauhidnya kuasai, bidang usulnya juga kuasai ya. Sehingga mereka seringkali digelar apa? Diberi gelar al-imam, asy-syekhul Islam. Itu gelar-gelar yang menunjukkan keilmuan mereka apa? Tabahar. Sangat meluas seperti seluasnya apa? Samudra, lautan. Kemudian kita bahas Z-nya adalah ismuha, maksudnya isim ka'anna, bahrunnya adalah khabaruha. Jelas ya. Lanjut, sekarang kita pakai lain. Laita tilmidza najihun. Ya. Andai murid itu najihun, berhasil. Andai murid itu lulus gitu. Oke, maksudnya maka tilmidanya mansub, najihunnya marfu. Kalau ini mudah ya, jelas insyaallah. Pakai la'ala. La'alla tilmidza najihun. Ya, semoga, berharap semoga murid itu lulus. Nah, nanti ada perbedaan yang unik antara laita dengan la'ala, akan dibahas di paragraf di bawahnya. Ternyata laita itu tidak harus bermakna mustahil terjadi. Tidak harus laita bermakna angan-angan kosong. Karena laita juga bisa bermakna sesuatu yang mungkin terjadi tapi susah dilakukan, susah diwujudkan. Itu masuk juga laita. Saya ulangi, laita tidak harus bermakna mustahil terjadi. Bisa juga terjadi tapi sulit untuk diwujudkan. Adapun la'alla maknanya nanti taroji. Taroji itu artinya sesuatu yang diwujudkannya itu mudah. Mudah. Itu pakainya la'alla. Kalau sulit, minimal sulit atau bahkan mustahil terjadi pakai laita. Taib bermakna tamanni.
angan-angan. Nah, kita nanti akan bahas. Lanjut dulu sekarang, mal farqu bainal la'alla wa laita? Apa bedanya antara laita dengan la'alla, la'alla dengan laita? Laita litamanni wa la'alla litaraji. Laita fungsinya tamanni, angan-angan, ya. La'alla taraji maknanya harapan, harapan yang kemungkinan terjadinya besar. Kalau laita, ya, dia angan-angan yang pertama mustahil terjadi atau terjadi namun sulit diwujudkan. Baik, lihat sini penjelasannya. Wal farqu bainahuma anna tamanni talabu ma fihi usrun aw ta'azzurun. Yaitu tamanni adalah meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu yang sifatnya satu, usrun sulit atau ta'azzur mustahil. Ada dua, bisa sulit atau mustahil. Contohnya pada kalimat syair ini, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbirahu bima fa'al masyibu. Intinya ana terjemahkan ringkas saja, intinya adalah ketahuilah andai masa muda itu bisa kembali di hari ini, maka aku akan kabarkan tentang segala, aku akan ceritakan segala apa yang aku kerjakan ketika muda. Maksudnya adalah dia ingin masa mudanya kembali lagi dan dia ingin memperbaiki masa mudanya tersebut. Nah, maka ini apa? Hadza muta'azzirun, ini mustahil. Ma yumkinu, tidak mungkin terjadi lagi karena masa muda sudah lewat, enggak bisa ditarik lagi. Berikutnya waqaulul fakiri, orang fakir mengatakan, laital mala li fata'asaddaqu bihi. Andai aku punya harta, maka aku akan bersedekah. Maka ini muta'assir, usrun tadi. Bukan ta'azzur. Kalau ta'azzur mustahil terjadi. Kalau usrun terjadi tapi sulit. Ini juga masih tamanni. Contohnya pada kalimat ini, orang miskin berkata, seandainya aku punya harta nanti saya akan bersedekah. Mungkin enggak terjadi? Bisa saja. Bisa jadi tahun depan orang miskin ini jadi kaya. Kita enggak tahu. Nah, masih mungkin enggak? Mungkin. Maka tetap dikatakan tamanni karena terjadi tapi sulit diwujudkan. Memang sulit. Namanya fakir, orang fakir, ya, sulit untuk bisa dalam waktu dekat untuk kaya. Namun kita lihat 10 tahun lagi bisa jadi dia kaya dan bisa bersedekah. Kemudian sebagai penutup, amma raja'u fa innahu talabu ma yashulu husuluhu. Adapun raja maksudnya taroji, makna dari la'alla maknanya apa? Husuluhu yashul. Mewujudkannya itu mudah. Sesuatu harapan yang diwujudkannya mudah. Yakni talabu syai'in yumkinu husuluhu bisuhulatin. Ya, menuntut sesuatu yang mencapainya itu mungkin terjadi dengan mudah. Mislu antakula la'alla zaidan yakdumu godan. Andai Zaid itu tiba besok. Mungkin enggak? Ya sangat mungkin, kan masih besok. Bukan ketika muda dahulu. Wa anta ta'lamu annahu qaribul maji'i hada nusammihi tarajjin. Apa tarajjin ya? Engkau mengetahui bahwasanya itu qarib, ya, qaribul maji'. Waktu datangnya itu dekat. Hada nusammihi tarajjin. Maksudnya waktu datangnya kan besok, masih mungkin sekali terjadi, ya, karena masih besok. Maka ini apa disebut dengan, kami namakan ia dengan tarajjin, yaitu harapan yang mungkin terjadi. Adapun tawaqqu antakula la'alla samara yafsudu min syiddatil hari. Ini contoh la'alla yang bermakna tawaqqu. La'alla teman-teman dibagi dua, sudah pernah Anda sampaikan, ada yang maknanya tarajjin, ada yang maknanya tawaqqu. Kalau tarajjin mengharapkan sesuatu yang kita senangi. Semoga Zaid datang besok, semoga saya lulus, semoga saya masuk surga. Adapun tawakkul mengharapkan sesuatu, sama, mungkin terjadinya itu besar, sama, tapi sesuatu yang asalnya tidak kita sukai. Contoh, la'alla samara yafsudu min syiddatil hari. Andai buah itu matang, yafsudu maksudnya rusak atau yang matang, min syiddatil hari karena panasnya cuaca yang sangat panas sehingga dia matang, buah itu rusak, kemudian bisa kita jatuh dan kita konsumsi. Ya, contoh yang mudah di kitab yang lain, misalkan, andai hujan lebat ini berhenti. Nah, semoga hujan yang lebat ini berhenti, mungkin supaya tidak kebanjiran. Ya. Keadaan yang tidak disukai, hujan lebat, ya, contohnya hujan lebat. Ya, kondisi yang mungkin nggak hujan berhenti? Mungkin, sangat mungkin. Baik. Bab baru zonna wa akhwatuha. Yang kita lewati bab tadrib karena isinya ya i'rab dan itu sudah diwakili beberapa contoh di materi sarah inti sehingga tidak perlu kita baca untuk tadribnya, kita lewat. Kita masuk ke bab yang baru zonna wa akhwatuha. Ana baca matanya dulu. Ya.
Zanna wa akhwatuha wa amma zanantu wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Zannantu dan saudara-saudarinya, atau lebih enaknya dibaca zonna gitu ya. Zonna dan saudara-saudarinya, dia menasabkan mubtada dan khabar sekaligus, ala annahuma maf'ulani, sekaligus juga dua mubtada dan khabar ini dianggap sebagai dua maf'ul bihnya. Wa hiya zanantu, saudara-saudarinya dari zanantu adalah ada hasibtu, yaitu hasiba, khiltu bentuk fiil madi yang berdomir huwa, maka khola, za'amtu za'ama, ra'aitu ra'a, alimtu alima, wajadtu wajadat, ittakhadtu ittakhadha, ja'altu ja'ala, sami'tu sami'a. Dan ingat, ini saudara-saudari zonna, sehingga terjemahnya maknanya seperti zonna, bukan menggunakan makna populernya. Ya, sehingga tidak perlu kita terjemahkan sami'a itu mendengar. Bukan kita terjemahkan alima itu mengetahui dengan ya mata kepala, mata fisik, bukan. Tapi alima yang maknanya mengira, ya. Ro'a itu bukan maknanya melihat dengan mata fisik, mata kepala, bukan. Tapi ro'a yang bermakna meyakini atau mengira. Di sini zonna maknanya mengira, menduga dan semisal itu. Semua maknanya disamakan seperti zonna. Taib. Kemudian kita lihat contohnya, taqulu zonantu Zaidan muntalikon, aku mengira Zaid itu pergi. Aku mengira Zaid pergi, maka Zaid ini mubtada atau lebih tepatnya isim dari zonantu. Kemudian muntalikonnya khobar dari zonantu. Dan di sini zonantunya ya dia menasabkan mubtada yaitu Zaid menjadi isimnya, isim zonantu, dan muntalikonnya menjadi apa? Khobar dari zonantu. Sekaligus Zaid dan muntalikon dianggap sebagai dua maf'ul bih bagi zonantu, karena zonantu sudah mengandung fa'il yaitu domir tu di situ sebagai fa'ilnya. Wakhiltu amrun sakhisan, sama aku mengira wakhiltu, itu salah ketik mungkin bagi yang dicetakannya salah ketik, silakan diganti. Wakhiltu, aku mengira amr syakhisan, amr itu orang yang apa? Syakhis, orang yang patuh ya. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal itu. Jelas ya? Baik, sekarang kita baca syarahnya. Berikutnya pensarah mengatakan qala al-mu'allifu rahimahullahu taala. Penulis yaitu Ibnu Ajurum menyebutkan pada matan wa amma zonna wa akhwatuha fa innaha tansibul mubtada'a wal khabara. Dia menasabkan mubtada dan khabarnya keduanya mansub ya, ala annahuma maf'ulani laha, sekaligus distatuskan sebagai maf'ul bihnya, keduanya maf'ul bihnya. Baik. Zonna wa akhwatuha tansibul mubtada wal khabara jami'an. Maka penjelasannya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, zona dan saudara-saudarinya menasabkan mubtada dan khabar jami'an, seluruhnya, keduanya. Wa dalilu ala hadza, dalilnya mengenai hal ini, apa dalilnya? Adalah at-tatabbu'u. Jadi mubtada'nya ad-dalilu, khabarnya at-tatabbu'u. Dalilnya adalah at-tatabbu'u, adanya penelitian ulama, wal istiqra'u, adanya penelitian, sama penelitian riset ya yang dilakukan oleh para ulama. Li'anna al-ulama tatabba'u, mereka meneliti kalam al-arabi ya, ucapannya, percakapannya orang Arab, tentunya bukan di sembarang orang Arab ya, tapi biasanya di pedalaman lembah, di pedalaman hutan yang mereka bertemu para penduduk bangsa Arab yang masih murni bahasa Arabnya, Baduy ya kalau di sana istilahnya. Istaqra'uhu, ini fi'il madi, istaf'ala yastaf'ilu. Istaqra'a ditasrif ke dhamir hum jadi istaqra'u. Mereka melakukan penelitian, meneliti hu itu kembali ke mana? Kembali ke Arab ya, atau kembali ke kalam, meneliti ucapan mereka. Fatabayyana anna al-araba, maka disimpulkan, mereka menjelaskan bahwasanya bangsa Arab, kesimpulannya apa? Tansibul mubtada wal khabara bi dhanna wa akhwatiha. Bangsa Arab yang fasih bahasanya, yang masih fasih bahasanya, mereka mendapati di kalangan orang Arab, mereka menasabkan mubtada dan khabar ketika
kemasukan zona dan saudara-saudarinya. Faida dakhalat zonna fa'ilnya dari dakhalat. Apabila zona dan saudara-saudarinya, zona wa akhwatuha dakhalat, masuk ya alal mubtada'i wal khabari, ke dalam kalimat yang susunannya mubtada khabar, soro, maka keduanya ini apa? Mubtada dan khabarnya mansubaini, menjadi mansub, ala annahuma maf'ulani laha, sekaligus menjadi maf'ul bihnya, keduanya menjadi maf'ul bih dari zona tersebut. Wa bihadza tammat al-akhwalu al-arba'atu, maka selesailah pembahasan 4 keadaan, maksudnya 4 amil, 4 nawasih, istilah lainnya nawasih ya, disebut nawasih dari kata nasakh, artinya menghapus i'rab dan mengubahnya ke i'rab yang lain. Contoh, ketika tidak ada kana, maka yang namanya khabar itu marfu, iya kan? Ketika ada kana, maka dinasakh i'rab marfu'nya, diubah, diganti dengan i'rab nasab, namanya nasakh. Kita ingat pelajaran nasakh mansukh di ilmu ushul fikih, ya kan? Menasakh ayat Quran dengan ayat yang lain. Dinasakh, tidak berlaku lagi, diganti dengan ayat yang lain yang berlaku, dan seterusnya. Sama berlaku istilah nasakh di kaidah ini. Nawasih dalam ilmu nahwu ada 4. Ada 4 atau 3? Di sini disebutkan. Sini ada 4 ya. 1 apa, coba kita cek lagi. 1 ada kana dan saudara-saudarinya. Kedua ada inna dan saudara-saudarinya. Yang ketiga ada zona dan saudarinya. Namun dikatakan di sini 4 itu bukan masalah ada 3 tadi, inna, kana dengan zona, bukan itu. Namun ada 4 keadaan yang mengubah i'rab mubtada dan khobar. Nah, apa saja 4 keadaan itu? Lihat, fayakunani marfu'aini wa mansubaini. Lihat, kondisi pertama, ketika mubtada dan khobar itu keduanya marfu. Tulis itu 1, ketika keduanya marfu. Berarti sebelum kemasukan nawasih, ya kan? Sebelum kemasukan awamil, belum masuk inna, belum masuk kana, belum masuk zona. Namanya apa? Kondisi yang pertama tadi marfu'ain, keduanya marfu. Wah, yang kedua, kondisi kedua mansubain. Mansubaini, keduanya mansub, mubtada dan khabarnya mansub. Berarti ini ketika apa? Ketika kemasukan zona. Keadaan ketiga, ahwal yang ketiga, hal yang ketiga apa? Al-mubtada'u marfu'an wal khabaru mansuban. Mubtada'nya kondisinya marfu, khabarnya mansub. Berarti ketika kemasukan kana. Wa mubtada'u mansuban wal khabaru marfu'an. Kebalikannya berarti kemasukan inna. Jadi ada 4 keadaan, 3 keadaan karena kemasukan nawasih, 1 keadaan ketika kondisi normal, mubtada dan khabarnya marfu. Berikutnya, yakunani marfu'aini idza lam yadkhul 'alaihima nasibun. Berarti keduanya marfu ketika apa? Yang pertama, kondisi pertama tadi marfu, keduanya mubtada dan khabar marfu ketika belum kemasukan alat penasab, belum kemasukan nasibun, ya. Alat penasab maksudnya apa? Ya tadi ada kana menasabkan khabar, ada inna menasabkan mubtada, ada zonna menasabkan keduanya. Wa yakunani, kondisi kedua, wa yakunani mansubani ketika keduanya mubtada dan khabar itu mansub, fi dhanna wa akhwatiha ketika kemasukan zona dan saudara-saudarinya. Kondisi ketiga, wa yakunul awwalu marfu'an wa tsani mansuban fi kana wa akhwatiha. Ketika mubtadanya marfu, kemudian ketika khabarnya mansub, maka itu kondisi ketika kemasukan kana dan saudara-saudarinya. Wa yakunul awwalu mansuban wa tsani marfu'an fi inna wa akhwatiha. Ketika kemasukan inna dan saudara-saudarinya, maka ya isimnya mansub, khabarnya marfu. Zona wa akhwatuha tansibul mubtada awal khabara. Jelas bahwasanya zona menasabkan mubtada dan khabar sekaligus keduanya. Wa akhwatuha maknahu, apa maksudnya wa akhwatuha? Kalau di ana penjelasannya al-musyarikatu laha fil amali, yaitu ketika ada lafaz-lafaz yang berlaku sama dalam amalnya. Musyarikat artinya berlaku sama amalannya. Ya, contohnya apa lafaz-lafaznya? Ada zonna, ada hasiba, ada khala, za'ama, ra'a, alima, wajada, ittakhadha, ja'ala, sami'a. Ada sekitar 10 kata Syekh. Asyaratun. Ana tidak ada penjelasan tadi contoh zonantu kemudian
seterusnya. Nah, sampai sini. Ana bacakan dulu. Ata'u la yalzamu an takuna ma'nan. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Ata'u ini maksudnya apa? Coba kita kematan lagi. Syekh ingin membahas kenapa Ibnu Ajurum menggunakan istilah zonantu. Pakai tak. Kenapa enggak bilang saja zona? Padahal kalau di kitab-kitab lain menggunakan apa? Zona istilahnya, bukan zonantu. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Jelaskan. At-ta'ula yulzimu an takuna ma'nan. Fahiya laysat lil adati. Yulzimu artinya tidak mewajibkan membawa makna aslinya. Tak itu maknanya apa di situ? Aku mengira gitu kan. Tidak harus maknanya aku mengira. Artinya silakan boleh berbeda-beda. Bisa zonanta, zonantuma, terserah ya. Sehingga fahiya maka ada fa di situ, maka fahiya laisat lil adati. Jadi taknya itu bukan bagian dari adat. Adatnya adalah zonanya saja. Paham insyaallah? Sedangkan adat itu apa tadi? Ya amil. Adat itu ya amil sama nawasi, istilahnya beda tapi maksudnya sama. Adat atau adawat atau awamil atau nawasikh itu istilahnya beda tapi maksudnya sama. Lakinnal kitaba lil mubtadi'ina. Kan tetapi karena buku ini yaitu Ajurumiyah, Matn Ajurumiyah, kalau kita lihat nama aslinya adalah Muqaddimah Ajurumiyah. Disebut Muqaddimah karena untuk orang awam. Namun bukan orang awam di Indonesia. Maksudnya orang-orang awam dari kalangan tulab di mana? Di daerahnya Ibnu Ajurum di Maroko. Ibnu Ajurum aslinya di mana? Di Maroko. Maghribi. Ya. Orang awam di kalangan penuntut ilmu ya mereka berilmu tetap saja ya. Sehingga apa? Disebut dengan Muqaddimah al-Ajurumiyah karena tujuannya untuk orang awam. Sudah? Nah, kenapa? Itulah alasannya beliau pakai zonantu. Lihat penjelasannya. Nah, lakinnal kitaba, kan tetapi karena kitab ini yaitu kitab Muqaddimah Matan Muqaddimah Jurumiyah lil mubtadi'ina ditujukan untuk orang-orang awam, pemula, wa aradal mu'alifu, maka Ibnu Ajurum menginginkan rahimahullah an ya'tiya bi akhsara, dibaca akhsara karena isim tafdil, tidak dibaca kasrah ya, selama tidak ada alif lam dan selama tidak ada mudhaf ilaihnya. Ibnu Ajurum ingin membawakan an ya'ti bi, terjemahnya membawa, bukan mendatangkan. Ingin membawakan bi akhsara, sesuatu yang ringkas, yang khusr. Ma yakunu mimma yuqarribul makna lil mubtada'i, dengan tujuan supaya lebih mendekatkan makna kepada para pemula. Maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau pakai zonantu kan mikirnya SPOK. Ya enggak? Zonantu saya mengira. Nah, dan terjemah saya, subjek saya itu lebih mudah dicerna ya, daripada mungkin yang rumit-rumit ya. Saya mengira misalkan Z itu pergi, saya mengira Z itu pintar misalkan. Maka ini ringkas, paling ringkas pakai zonantu, pakai domir tak di situ. Daripada domir-domir yang lain atau bahkan tidak pakai domir. Ya, intinya adalah untuk memudahkan para pemula. Nah, paham insyaallah. Berikutnya, zonantu Zaidan muntaliqan. Artinya aku mengira Z itu pergi. Muntaliqan artinya zahaba. Intolaqa maknanya apa? Zahaba, pergi. Aku mengira Z itu pergi, maka Z yang pertama sebagai Z ini maf'ul bih pertama sekaligus isim zonantu. Muntaliqannya maf'ul bih kedua sekaligus khobar zonantu. Mansub ya, dua-duanya mansub. Zonantu, zonanya saja itu fi'lun madin, dibaca fi'lun madin karena na'at man'ud ya. Madin itu dibaca kasrah bukan berarti dia majrur. Tapi karena susunannya isim manqus, ketika tidak ada alif lamnya maka harus dibaca tanwin kasrah. Mabniun ala sukuni, dia mabni di atas sukun. Zonna, yaitu dianggap sukun ya, zona di situ akhirannya. Kemudian litisalihi bi dhamiri raf'i mutaharriki, bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maksudnya bersambung dengan tak fa'il itu yang zonantu. Nah gitu, zonantu namanya dhamir rafa' mutaharrik.
Wahia tansibu maf'ulain, menasabkan dua maf'ul bih sekaligus. Al-awalu itu mubtadanya, yang pertama, yang kedua khobarnya. Yang wa ta'u, sedangkan taknya saja zonantu, tu-nya itu dhamirun muttasil, dia dhamir muttasil, artinya bersambung dengan fiilnya, mabniun 'ala dhamm, ya mabni atas harakat dhammah, karena memang tu kan, tu secara lafaz kan akhirnya dia dibaca dhammah, maka mabni atas dhammah. Fi mahalli raf'in fa'ilun, harusnya itu fa'ilun ya. Fi mahalli raf'in fa'ilun, sebagai fa'il, fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa'nya fa'il. Tu-nya saja itu sudah fa'il. Nah, Zaidan, sedangkan Zaidnya itu maf'uluha, dia maf'ul bih. Yang pertama, al-awwalu, mansubun biha, mansub karena zonantu. Wa alamatu nasbi, alamat tanda nasabnya dengan fathah zahirat, fathah yang nampak pada akhiran kata Zaid. Kemudian muntalikonnya maf'ul bih kedua, maf'uluhu tsani, mansubun biha, mansub juga karena zonantu. Wa alamatu nasbi, tanda nasabnya dengan fathah zahirat pada akhir kata muntalikon. Lau kunta zonantu Zaidun muntalikun, andai engkau berkata, ya, zonantu Zaidun muntalikun, khoto, salah. Jelas ya kesalahannya ya. Karena enggak bisa di sini marfu semuanya, ya. Zonantu Zaidan muntalikun, yang satu mansub, yang satu marfu, enggak bisa juga, khoto juga. Zonantu Zaidan muntalikun juga salah, harus semuanya mansub. Sekarang kita bahas hasibah sebagai penutup. Anda bacakan saja. Ya. Hasibah, hasibtu amron sodikon faidah huwa kadhibun. Aku mengira Amr itu orang yang jujur, ya. Faidah huwa kadhibun, apabila dia berdusta. Maksudnya gimana? Aku mengira Amr itu jujur. Faidah huwa kadhibun. Kemudian dia berdusta. Wallahu a'lam. Maksudnya apa? Namun di situ amronnya mansub, sodikonnya juga mansub. Ya. Karena hasibtu saudarinya zonantu. Hasibtu fi'lun dan sekaligus fa'il. Hasibah di situ fi'il madi mabni atas sukun. Ya. Di sini perhatikan, tadi itu alasannya kenapa dibaca mabni atas sukun, karena yang dilihat nunnya, zonantu, ya. Nun yang kedua itu yang menyebabkan dia mabni atas sukun, karena yang dilihat adalah lam fa'ilnya, ya, lam fa'il yang dilihat. Zonantu berarti kan lam fa'ilnya fa'ala, lam fa'ilnya nun yang kedua. Nun yang kedua ketika dibaca zonantu atau hasibtu, nun yang kedua pada zonantu itu sukun. Begitu pula hasibtu lam fa'ilnya adalah huruf ba-nya juga sukun ketika dibaca hasibtu, sehingga mabni atas sukun. Kemudian litisolihi bidomir raf'i mutaharik, sama dia bersambung dengan domir rafa' mutaharik, yaitu tu di situ. Wa huwa fi mahalli raf'in, tu-nya saja itu menempati i'rab rafa', fa'il sebagai fa'il dari hasibah. Kemudian amrnya maf'uluha al-awwal, maf'ul bih yang pertama mansub karena hasibah atau hasibtu. Wa alamatun nasbihi fathah zahirah pada akhirannya. Sodiknya itu sodikun maf'ul bih kedua mansub karena hasibtu, tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhirannya. Jelas ya? Secara ajrumiyah ini memperbanyak kaedahnya. Adapun teman-teman bagi yang ingin memperbanyak latihan, silahkan ikuti kelas Al-Mumti. Di situ lebih banyak latihan-latihan soalnya. Baik, insyaallah ini jelas dan mudah insyaallah. Kita cukupkan, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.